Kalau Japanese berarti kan harus dikurangin 100. Kurang 100. Berarti sisa airnya berapa? 25. Salah. 125. Goblok 125. Oh iya. 225 kurang iya 225. 125. Itu namanya Japanese. Ketumais batu 100 gram. 100 di kepala, 5 di sini. Salah. Dari hitung. Anak duluan Kayak gitu. Dan itu stepnya sini tuh Ada kayak sensasi. oiling gitu. Iya, iya, iya. Grizzly lah, grizzly gitu. Iya iya. Gini Iya. pas gini muka baristanya gitu. Langsung berminyak. Aduh, hidung. Enggak. Di meja dong dia gini dong. Ngapain anjing? Udah belum Mas? Saya mau balik nih. Lagi ada customer. Oh, ada itu aneh ya. Iya, kayak gitu. Nah, banget. Bikinin jinglenya. Kopi Wangsa, Kopi Wangsa. Kopinya berjumpa dan berdiskusi. Di sini di Pondok Bambu, jangan lupakan kami dengan teman-temanmu. Kopi Wangsa, Jumpa dan diskusi. Kopi Wangsa, Kami jumpa diskusi. Kopi Wangsa. Kami jumpa diskusi. Wingga tuh Aduh, jadi candil gua. Wingga kan yang nyantai gitu. Ini kok jadi hardcore gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Reza Ramanto Dan juga Muhammad Haikal Yuslian. Dan Vario Novriza. di Si Podcast yang berada di Kopi Wangsa. Alright. Selamat datang untuk para pendengar episode terbaru kita. Di episode video kali ini kalian bisa tonton kita di YouTube dan juga di Spotify berupa video. Yes. Jangan lupa juga untuk kalian di follow kitanya nih di scpodcast.id, di Instagram dan juga di TikTok, dan juga jangan lupa subscribe kita di YouTube juga. Tuh, kalau buat kalian yang mau bersama saya bisa langsung dapatkan linknya di Linktree dan di deskripsi kita. Dan kalau mau follow juga ya Kopi Wangsa. Kopi Wangsa. Kopi Wangsa. Di Instagram dan juga di TikToknya juga ada. Nanti kita juga bakal menemani kalian di situ untuk menghibur kalian. Betul. Tentunya yang seru. Selain juga kalian terhibur, kalian juga bisa mampir ke sini ya. Bener. Kalian di situ karena nanti kita akan menyajikan salah satunya itu informasi lengkap tentang Kopi Wangsa. Betul. Di sini tempatnya enak banget. menu dan juga ada apa aja di Kopi Wangsa. Betul. Gitu, Best Kopi Wangsa. The Terima best kasih coffee. banyak. Ini yang tadi nih. Iya. Ini tadi Choco Cheese nih the best banget sih. Iya. Gue sebagai salah satu orang yang suka banget kopi, ketemu non coffee kayak gini, best. Gua kalau nggak bisa tim yang non coffee gue. Gua tim yang non coffee gue. Iya. Oke, nah kalau sama gue. Iya. Gue nggak yang terlalu kopi banget. Yes. Jadi gue emang rada Apa? Jadi gue emang rada lebih milih yang non coffee dan gue dapetin si matcha cheese. Matcha cheese latte. Matcha cheese. Yes. Tapi pasti yang di sini ada kopinya kan ya. Kopi Wangsa bikinin jinglenya. Kopi Wangsa, Kopi Wangsa. Kopinya berjumpa dan berdiskusi. Di sini di Pondok Bambu, jangan lupakan kami dengan teman-temanmu. Kopi Wangsa. Jumpa dan diskusi. Kopi Wangsa. Kami jumpa diskusi. Kopi Wangsa. Kami jumpa diskusi. Wingga tuh Jadi candil gua. Wingga kan yang nyantai gitu. Ini kok jadi hardcore gitu. Gitu men. Dan di sini juga menurut gue ya, ini salah satu coffee shop ya. Ya, lu kan ahli nih, lu ngerti Iya, kopi. wah. Bidangnya Tapi kopi. jujur hari ini dia, jagonya dia. Dia tahu. Iya, jagonya dia. Di bar yang tektokan sama barista dia udah telok. Ibarat kita udah customer talk ngeliat dia. Gua barnya gua kayak ntar ini nih gini gue bilang dia Pak. Iya, udah ranahnya dia. Iya. Sini ini digini kopinya. Iya. Foamnya jangan terlalu dia udah. Nanti ini digini, wah dia. Udah apa nih bahasa Gua apa ini? paham gua. Kita tuh ibarat cewek kalau ke bengkel dengerin montir sama dia dengerin Iya, gitu kayak iya. ini apaan Kita ini? taunya ganti oli, dia tahu bubut. Iya. Dia bisa tuh gitu. Seher. Iya. Gitu. Iya. Tapi lo enggak kalau lo sendiri awalnya kenapa demen kopi? FOMO. Enggak, karena salah satu minuman yang lumayan sering ada di rumah gue tuh kopi.
Oh, Bapak gue bokap ya? emang gak ngerokok. Kalau bokap gue tuh emang gak ngerokok. Kopinya kenceng banget pak. Gitu. Dia lagi minum sih. Bapaknya dia udah bercandain parah banget. Agak dia Orang bercanda bercanda kayak respect. Orang tua itu juga. Dulu dia bagus saksi hidupnya bagus. Bapak gue ngopinya kayak gimana dia saksi hidupnya. Hitam tapi hitam ya, kopi hitam. Kopi Ada hitam. kopi susu juga. Kopi wangsa, suruh lebih kopi wangsa. Cobain kali ya. Boleh. Gue suka deh sama kopi-kopi. Iya. Dari bokap berarti. Dari bokap. Terus? Karena kita dari kecil tuh gue jarang banget kayak disediain kayak misalkan Coca-Cola gitu. Kagak boleh pak. Air putih ya. Iya kalau nggak air putih, gue air dingin aja nggak ada. Sejarang itu, gue punya kulkas nih, tapi air dingin tuh sejarang itu ada. Selalu karena kalau nyokap gue tuh selalu apa kalau itu minum air hangat. Minum air hangat. Makanya gue gampang keringetan. Hawanya panas gue, ya. iya, emosian, marah-marah. Air hangat. Udah biasa aja dong sabar. Iya, oh gitu. Terus habis itu jarang kita kayak ada soft drink gitu-gitu. Marjannya itu cuma lebaran. Sisanya kopi aja. Terus lama-lama akhirnya gue nyobain penasaran gitu lah. Sama aja nih kalau misal lu kasarnya deh, ada beberapa cerita misalnya temen gue nih kalau misalnya dia kenapa lo awalnya ngerokok karena penasaran bokapnya ngerokok. Kayak nyobain keuntungan bokapnya. Nah, kalau gue bedanya bokap gue kopi. Jadi gue lama-lama kayak apaan sih kayak ini minuman lelaki nih kayak nih. Pria sejati kayak minum kopi kayak Tapi iya sih, gue waktu kecil ya, gue kayak kalau gue minum kopi tuh gue berasa gede dong. Iya. Kecil. Tapi kopi hitam ya. Iya. Kayak ya udah gue soalnya terbiasa ngeliat yang minum kopi tuh ya aki-aki, kuli gitu loh. Kayak kesannya udah wah gue maskulin banget. Iya. Gitu. Terus dari situ ketika pas udah SMP gue tuh nggak terlalu Jadi barista loh, ada jadi barista. cepet banget dikerja di bawah umur gak boleh gila. Gak boleh gila. Perusahaan aja dituntut itu. Gak boleh lah. Jadi tuh gue tuh jarang apa ya kecuali SD ya. Kalau SD tuh kencang banget gue minum kayak teh jus Iya. nasi istri gue kencang tuh. Pas udah mulai SMP gue agak mulai apa ya intoleran sama yang manis-manis Oke. gitu kayak makan kue segala macam. Maksudnya gue nggak terlalu tuh. Nggak terlalu, Terus habis ya. itu SMA mulai kopi. shop di mana-mana kan. Betul. Ya, SMA tuh awal mula coffee shop tuh. Coffee shop. Segala macam bentuk coffee shop dari Terus, yang dulu Philcop. dia Philcop Iya, gitu Philcop. sampai Setara. sekarang gitu. Sampai ada juga Pondok Bambu. Ada. Itu kopi wangsa kopi Pondok Bambu. Iya. Dari situlah akhirnya pas udah kuliah makin suka nge-explore kalau bahwasannya gue inget banget minum pertama kali kopi gue itu lah cappuccino di Philcop. Gue minum sama teman-teman gue ada Tole, ada siapa lagi? Lu sebutin temennya ya. Ada Tole, Bawi. bukan ada Bawi, ada Bawi. Ini teman SMA gue ada Yang beli Gendis. Genis. Ada Tole, ada Iki, iya, Malini. Rizwan. Gak ada. Adanya Sule. Anaknya Sule. Enjan. Gak ada. Gitu. Mulai dari situ kok pahit ya. Gue tuh selalu gue pertama kali minum kopi cappuccino tuh Philcop tuh kayak Nora aja kayak abis filmnya kan. Oh, Itu iya. kalau nggak salah 2015. Di bawah teras rumah. kayaknya 3 bulan Panegara setelah Jambu. filmnya tayang Philcop naik, gue cobain nongkrong lah karena gue ngerasa Blok M gaul nih. Oke. Pas minum pahit banget gue gak doyan anjir. Minta gula gak ketolong. Kurang enak sih Philcop sih. Enggak, karena dulu belum ngerti ada notes tertentu rasanya tuh kayak gini. Iya. Kayak gitu. Enak kok Philcop tuh enak. Tapi kalau mocktail tuh enak. Iya. Kalian harus cobain juga. Di situ lu tahu tuh, misalnya jadi tahu apa sih beans apa segala Karakter macam. enggak lebih ke Karakter. kalau gue tuh lebih mikirnya kayak ada ya kopi tuh ternyata aslinya tuh pahit gitu. Karena Tapi kalau dia tuh ketika udah ngerti dia tuh pengen jadi barista. Iya. Kalau gue maksudnya kalau gue udah jadinya pengen nge-explore aja ngerti nggak? Jadi pengen gue cobain yang sana. Kalau dia kan emang gimana cara bikinnya sih? Iya. Lu jadinya gitu, jadinya ngulik ya. Gitu gue pak karena ternyata banyak rasa nih ya. Gue nggak tahu ini bener apa enggak ya. Cuma nanti kalian para barista mungkin ke barista kopi Wangsa bisa koreksi gue juga. Kopi itu tuh nggak ada yang pahit ternyata. Asem. Kopi itu asam. Asem ya? Iya. Kopi itu cuma ada bold, acidity, sama sweetness. Gak pernah ada bitter. Jarang banget. Tapi kenapa ada rasa pahitnya gitu? Itu asem. Yang terlalu Cenderung Iya. pahit. Asem ke pahit. Iya. Makanya lu kalau misalkan kalibrasi espresso, itu kalau lu asam itu terlalu pahit itu namanya jadi bitter. Cuman secara gimana ya? Secara existing rasa bitter itu di kopi itu jarang disebutkan. Ngerti gak? Paling kita tuh kalau misalnya bahas kopi, iya ini kopinya kayak acidnya. Ini kopinya sweetnessnya, ini boldnya, ini light. Jarang bilang kayak ini bitter kopinya.
Oke. Jarang. Paling kalau misalnya udah terlalu mengarah ke pahit, paling kita bilangnya ini acidnya ketinggian nih. Oke. Kalibrasinya coba diulang. Misalnya kan dia ada 3 variabel kan kalau kalibrasi. Kalibrasi itu gunanya Untuk nentuin quality coffee yang mau lu cari. Rasanya mau keluarin kayak gimana. Misal, kalibrasi itu kalau misalkan lu ada beans baru datang, dia tertulis misalkan dia itu full wash. full wash. Full wash itu tuh kalau nggak salah itu beans yang Penuh dicuci. wow. Langsung arti bahasa Inggris tuh. Wow. Kopi itu ada yang natural, full wash, semi wash. Handy wash. Ada yang honey juga. Honey. Madu. Ada yang madu. Jadi Pemain lama tuh. Honey. Itu ternyata seperti itu kamu Honey. Siapa namanya anjing? kenapa jadi Honey. Honey ya? Honey. Tiga kamu padaku Honey. Honey. Udah lagi. Iya, jadi kalau misalkan let's say misalkan kayak kopinya full wash Arabica, terus full wash itu tuh jadi dari awal proses awal itu dicuci sampai terus-terusan. Gimana yang ngejelasin ya? Dari panen dicuci. Oh, Udah kering, lagi. ada kayak serap itu cuci lagi. bukan lu yang nyuci kan? Bukan, maksudnya Iya, dari iya. taninya gitu. Kalau misalnya semi wash itu cuma dicuci sampai ke tahap berapa, sisanya dikeringin. Ya, karena ada beberapa kandungannya yang nanti hilang kan ketika Iya, dicuci kurang sering-sering lebih segala gitu. macam. Kalau honey itu dia tuh dibiarkan lengket dengan sendirinya. Biasa Ada dibilang cairan honey. alami keluar dari Iya, bijinya enggak, gitu ya. karena bijinya itu kayak ada. Sebenarnya kalau belum tahu ya, kalau beans itu sebenarnya ada oil di dalam gitu, ada minyak. Iya kan, kalau bijinya ada minyak kan? Iya betul nih, tadi dia ngomong. Iya kan? Setuju kan? Setuju. Ya gimana kalau menyebutin? Ya. Kalau biji kan ada minyaknya Gini gitu. kesannya banyak gitu men. Kalau misalnya banyak, Iya, ya kalau biji kan mengandung minyak. Iya. Iya. Ya bener, Iya, bener. Keluar tuh dari garis-garisnya itu kan ya kan. Iya, set gitu. Iya, bener, Dari bener. tengah. Rembes lah saya. Ah, Dari pori-porinya lah. iya, Pori-pori bijinya. Iya, situ. Iya. Bener, gimana sih? Kalau Mau gimana? lanjutin makanya. Lu balik kalau misalnya kalibrasi espresso itu kalau lu krema di atas itu namanya krema. Yang Oke. bumbu di atas espresso itu namanya krema. Oh, Ya. krema. Ada namanya ya. Ada krema. Jadi kalau misalkan itu kena tangan di beberapa beans, seingat gue ya, di beberapa beans bahkan kayak hampir semua beans kalau misalnya lu dijadiin espresso, dia tuh kayak ada licin-licin minyak kayak gitu, sedikit. Oily gitu. Jadi nggak buih cepes, cuman gitu doang. Enggak, Ya? bukan kayak buih air gitu. Iya, kayak cuma yang hilang gitu gitu enggak. langsung. Dia tuh kayak ada tekstur minyak-minyak dikit gitu. Karena gue pernah soalnya di tangan, gue tes. Gue baca, gue research. Emang iya ada kandungan oil ya. Gue ambil dulu pas masih kerja di barista, gue oles di sini nih. Kayak ada licin-licin minyak, cuma tuh enggak harvia esensial minyak gitu, enggak. Cuma Iya, ada sensasi dia tuh ada kayak sensasi. oiling gitu. Iya, iya. Grizzly lah, grizzly. Iya. Gini, Iya. pas gini muka baristanya gitu. Pantesan berminyak. Aduh, hidung. Aduh, ya, gitu. Nggak. Di meja dong dia gini dong. Ngapain anjing? Udah belum mas? Saya mau balik nih. Lagi ada customer. Oh, ada itu aneh ya. Iya, kayak gitu. Nah, kalibrasi itu fungsinya untuk menentukan ke arah mana notes dari beans itu. Oke. Dari prosesnya tadi full wash dan bla 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 bla, itu biasanya suka ada notes-nya. Lu pernah denger gak? Ini notes-nya ada strawberry, Iya. ada cokletinya, ada woody-woodinya. Itu bukan karena beans-nya di-infuse atau bukan karena di-infuse buah atau coklat, bukan. Karena dia nanamnya dekat pohon coklat. Oh, Masa sih? Ada notes. Sesimpel itu. Iya beneran. Sesimpel itu. Iya. Satu tanah atau satu lahan sama misal strawberry, ya ada not strawberry-nya. Durian bisa dong? Bisa. Kangkung. Gila. Deket kangkung. apa aroma? Itu mah pas lagi kalibrasi kayak campur saus tiram, bawang putih, bawang merah, cabe, Ngaruh. tumis. Ngaruh. Oh gue baru tau nih. Coba gue baru tau. Ngaruh. Itu juga dijelasin kok di film Philcop kalau nggak salah. Nah, Nah, lebih deket tanaman cabai. pedes. Tapi juga ada beans yang dia diinfuse, direndam di air memang buah misalnya gitu. Iya, benar. Ada beansnya benar-benar dari mentah sebelum di roasting diendapin lah. Dindepin gitu Iya, ya. tapi ada juga yang proses alaminya gitu. Dimarinasi. Marinasi. Enggak juga sih di Kalau ayam marinasi. Salah. Salah. kalau marinasi kan kesannya nyerap kan. Ini dia nggak nyerap, cuma ya udah di Terus gue masih penasaran soal yang dekat sama pohon-pohon ini. Iya. Dekatnya deket banget. Maksudnya Misal, nih Yeah. ini beans. Ini perbatasan lahan. Nih strawberry. Sama. Ngaruh ke sini. Di tanah yang sama Di ya. tanah yang sama. Nah, itu kalau lu tanamnya tanah sama, kalau lu nanam di Gue nggak tahu secara teknikalnya gimana, tapi akarnya dia gini akar kali. ada beberapa
ada beberapa riset dan petani yang ngejelasin bahwasannya itu ngaruh ketika lu nanam kopi di dekat lahan apa, ada kemungkinan dia tuh ada notes itunya. Kalau prosesnya bener, misal Buah jatuh tidak jatuh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Jadi misal kalau misalkan beans ini dekat sama strawberry. Nah, dia harus nanti pas udah dipanen harus ada proses misal apa nih buat ngeluarin si not strawberry-nya, apakah itu full wash atau honey. Cara proses ini aneh tahu gua. Tapi kenapa kalau misalnya kayak gitu bisa ngerubah rasa, kenapa nggak ada kayak rasa-rasa udah kayak mengkudu? Karena pisang aja ada. Pisang ada. Ada nama beansnya halu banana. Halu banana. Itu lu kalau misalkan dia manual bro. Itu kalau misalnya lu seduh, maksudnya tekniknya bener segala macam. Pisang. Kalau ditanam di dekat pohonan Bob Marley, gimana? Itu notnya jengjot. Bisa dong. Iya notnya jengjot, tulisannya jengjet. Gitu. Jangan dicoba tapi. Gue kayak gini bukan gini dong. Bine. Wah anjing. Oh gitu. Nanti ngaruh katanya. Yang paling mahal apa? Rasa apa? Bukan rasa. Ada namanya beans itu namanya geisha. Dari Jepang? Bukan, itu dia tahta tertinggi beans lah. 250 gram itu ada yang 300.000, ada yang 700.000, ada yang sejutaan, ada yang 4 juta. Sejuta sih buat kopi tuh mas ya. Tahu Basya kopi? Enggak. Ada namanya salah satu brand coffee shop gitulah ya, yang mahal-mahal banget isinya lah. Gue tanya angsa doang. Oke, wow. Gak tau angsa doang. Ada namanya Basya Coffee itu. Maksudnya tuh kualitasnya kalau nggak kalah. Iyalah, jelas. Cuma secara specialty Basya Coffee tuh jual beans luar. Premium ya. Iya, Brazilian Ethiopian. Bahasa gitu-gitu. Oh. Tapi Brazilian Ethiopian itu ada jenisnya lagi namanya Geisha. Geisha Brazilian of Ethiopian. Itu kayak grade. Buset. Itu namanya di mahal Brazil. banget. Lu tau dijual berapa? Berapa? Sekotak gininya kalau nggak salah ya di Basya tuh ada 100 juta. Iya. Terserah. Terserah. Bentar. 2 kali tuh gue bolak-balik. Iya. ONH plus sih. Iya. ONH plus Indonesia direct. Mekah Madinah. Segini sekaleng gitu. Ini apa biji kopi biji ya? Biji. Apakah ada yang beli? Iya. Ada. Dia kalau di Basya itu sekali ngopi 1 juta ada. Sekali ngopi. Misal beansnya maunya Brazilian Ethiopian misal atau enggak Ethiopian gitu. Ya udah ada grade-nya lagi dia. Nah Geisha itu setahu gue ya tahta paling tertinggi beans apalagi yang specialty gitu. Yang beans yang memang diprosesnya tuh spesial lah, maksudnya secara treatment dari awal ya, dari panennya, dari proses maneninnya, proses fermentationnya, bersihin segala macam. Geisha. Tapi mahalnya itu ngaruh dari ini nggak? Faktor kelangkaannya nggak? Apa emang premium aja? Premium aja. Kenapa bisa dia dikatakan premium? Karena dia secara quality sih, main di quality dia. Di quality sama notes-nya itu dia paling stabil gitu katanya ya. Notes-nya paling stabil. Dia sering dipakai. Gue belum kesampean. Karena satu cupnya itu ada yang 300.000. Yang lu bayangin mahal banget. pesen kopi 1 juta, waitersnya numpahin. Ada yang 300.000 Geisha tuh. Ada. Inof sih gue wangsa aja sih gue inof gitu. Enggak, itu kan lebih ke orang yang memang passionate gitu loh biasanya. Gue pribadi inof sih. Dan Geisha itu sering dipakai sama juara-juara World Champion Barista, World Champion Manual Brewers. Sering dipakai sama mereka. Makanya kenapa namanya makin naik. Karena untuk dipakai kualitas turnamen dunia aja itu stabil banget. Oke, turnamen kopi apa yang dinilai? Kalau World Champion Barista itu hospitality. Kan kalau burung kan suara, kalau burung. Ya, kalau misalnya kejuaraan barista misal nih kayak pemenang juara dunia itu pernah Indonesia tuh punya juara dunia barista. Yang waktu itu diundang di Radit ya? Iya, Mikael Jasin. Dia tahun 2024 dia menang. Dia itu belajar sebelum kejuaraannya setahu gue ya, seingat gue itu di Common Grounds Kemang. Oke. Yang ada anjing-anjing. Nah itu dia di situ. Nah dari situ dia juara dan dia jelasin bahwasannya World Champion Barista itu yang dinilai itu hospitality, baru kualitas kopinya. Harus apa? Hospitality. Gimana cara lu nge-service, gimana cara lu bercerita tentang historical si kopi itu. Berarti bukan si produknya. Lebih bukan ke produk, lebih ke hospitality-nya. Dua-duanya, cuma yang dinilai itu lebih gimana cara lu nyampein sebuah kopi ini punya cerita. Kayak dia ngebuat sambil ceritain gitu kali ya. Presentasi. Kopi ini saya ambil dari beans di tanah ini. Oh, ada. Bapak bayangkan Pak, gitu nggak?
Bisa juga kenapa kayak muasabah? Petaninya nih Pak. Kenapa muasabah? Kayak lu Kenapa kayak kayak ngancem musa- gitu. Petaninya susah nih Pak. Itu kayak demo itu jatuh apa? Begitu gue kalau ikut kali. Pak mikir Pak. Ini petani susah. Kalau sama World Barista Championship itu gimana cara mereka menerjemahkan bahwasannya ada cara penyajian yang bisa mengundang sensasi rasa yang berbeda. Contoh, kebayang nggak lo ya? Lu minum gelas segini, cuman ketinggian ininya nih beda. Yang satu pendek, yang satu tinggi. Itu bisa ngasilin mouthfeel yang beda, rasa yang beda, notes yang beda yang keluar. Karena dia mulai proses ibarat nih kita langsung Iya. masuk ke mulut, tapi ada lewat ini dulu. Jadi tuh. ada yang pendek. Yang pendek tuh sensasinya ntar apa yang keluar. Balik gini, yang panjang apa. Nah itu dia menghistori gimana cara dia ngedelivering story-nya. Itu dinilai salah satunya. Ngasih experience dari keramat tamahan, ngejelasin cerita produk sampai ngejelasin cara penyajian. Kalau manual brewers itu lebih ke teknik. Manual tuh yang pakai teko, yang gini-gini segala macam. Nah itu yang dinilai tuh gimana caranya. Lu udah gue kasih beans mahal, lu bawa beans mahal, gimana caranya lu ngeluarin notesnya sempurna. Pakai teknik apa, timesnya berapa, suhunya berapa. Manual brew tuh ya. Itu manual brew. Oke. Kalau latte art keindahan. Udah itu aja simpel. Itu kan. Oh, ada beberapa kategori. Ada. Lu kenapa nggak pernah ikut coba? Ikut nggak Kamen. berani gua. Itu bisa perorangan kan kayak daftar cukup. Gue mau daftar dong. Kayaknya kopi wangsa juga ada beberapa mungkin ya barista itu udah ikut kejuaraan deh. Oh iya. Setahu gue ya. Kayak beberapa dari mereka tuh ada yang udah nyoba deh. Setahu gue. Kayak gitu. Boleh. Karena menurut gua nggak semua orang bisa ketika lu lagi ngeproduksi kopi tapi lu sambil bercerita itu kayak nggak semua. Iya. Pasti ada yang terbata-bata entah itu dia terlalu fokus sama dia ngebuatnya atau dia malah fokus malah ke ceritanya. Iya, pas lagi nuang gini, sorry tumpah misalnya. Nuang Lu gini kalau ngobrol-ngobrol misalkan kemana gitu. lu kalau misalkan mau nyobain pengalaman kopi yang baru selain lu cobain di kopi wangsa, lu ada kalau kopi wangsa kan lebih ke kopi kekiniannya lah gitu. Iya. Banyak variatif ya. Nyaman lah, Iya. kopi yang nyaman Kopi aja. nyaman, comfort coffee banget, tapi- affordable juga. Affordable. Kalau misal tapi lo kalau misalnya lu mau agak lebih masuk lagi ke arah specialty tapi masih yang low-key, coba ke First Crack. First Crack. First crack. Oh, first kali gue tahu. Cobain. Daerah mana? Banyak itu, cabangnya udah banyak banget. banyak. Tapi dia ada sekolahnya kan? Ada sekolah. Fluid apa di mana gitu? Iya ada. Sekolah Ada barista. sekolahnya. Iya. Cobain karena gue belum pernah nyobain secara direct sih. Cuman kalau misalnya gue lagi minum manual brew dan lain-lain, selalu beberapa temen gue tuh kalau lo mau nyobain specialty kopi, ke First Crack coba. Karena itu dia apa ya lebih ke mungkin karena mereka basicnya punya sekolah atau gimana gue gak ngerti ya. Jadi tuh baristanya mungkin di train buat kalau lo ada customer lu ngejelasin bener-bener historikalnya apa, ini dari apa kayak gitu. Mungkin yang kopi-kopi oriented cocok ke situ. Iya, pendekar-pendekar tuh demen tuh ke situ biasanya. Iya, kalau yang buat nongkrong nyaman doang mah Wangsa juga enak ya. benar lah, Mereka benar, anak benar. Jatim. Kayak- Kalau kalian bingung mau nongkrong di mana tapi budget tipis-tipis di Wangsa karena harganya terjangkau. Wangsa. Ini Betul. gue barista 1,5 tahun, gue ngakuin kopi di sini enak banget. Enak ya. Gitu. Maksudnya walaupun gue sebentar, cuma di situ tuh apalagi tempat kerja gue dulu itu diberikan explore yang sangat luas sekali Pak. Jadi makanya itu gue makanya gue juga jualan kopi ya. Iya. Itu salah satunya yaitu belajar research di tempat gue sebelumnya. Terus ketemu kopi Wangsa, men nih kopi yang nyaman di mulut gue kayak gini nih, kayak gitu. Menu kopi yang selalu lu pesan apa kayak misalkan nih jenis kopi yang Americano. gua banget Americano. Americano. Beansnya apa? Nggak ngerti juga sih sebenarnya gue. Kalau beat sebenarnya kan macam-macam ya. Cuma Arabica. kalau gimana cara kalibrasinya aja. Jadi tuh banyak yang salah ya. Gue gak tahu nih kalian di pendekar-pendekar kopi apa yang di kepala kalian nih. Jadi kalian tuh ngerasa bahwasannya kopi enak itu tuh tergantung dari beansnya. Enggak juga. Tergantung kalibrasian. Tangan si barista ya. Iya. Semen behind the gun. Iya, gue tuh kenapa kalau misalnya ke coffee shop selalu mesen americano itu ibarat kata lu ke warteg mesen kerang. Kalau kerangnya enak, Iya. semuanya enak enak. dong. Merepresentasikan. Betul. Iya, gue selalu pasti americanonya kayak gitu. Kalau americanonya ngehit sama gue, ayo udah pasti semuanya enak. Udah nggak mungkin Semuanya nggak. enak ya. Pasti enak. Berarti karena kan kalibrasi mereka berarti benar gitu. Dari kopi aja mereka udah niat nih soal kalibrasinya. Maksudnya kayak tadi kita lihat kopi Wangsa juga pada kalibrasi kan detailingnya kan sampai berapa kali mereka. Iya, lu nih apa nih ngapain nih kayak ribet Iya. banget. Yang ada keluar asap. Iya, itu biasanya kalau itu namanya breakfast apa barista breakfast. Oh. Oke, cara apa begitu ya? Ya, tapi begitu. Jadi kalau misalnya di beberapa coffee shop ada tuh menunya barista breakfast. Jadi lu dikasih espresso 1, kopi latte 1. Ada.
Gue baru tahu istilah decaf. Decaf itu apa sebenarnya sih? Decaf itu kandungan kopi yang nggak ada kafeinnya aja. Kok bisa? Karena gue ada proses apanya gitu gue lupa deh. Jadi tuh diteken kandungan kafeinnya sampai bisa ada beberapa itu benar-benar nol. Apa namanya? Decaf. 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 Itu kalau yang biar nggak deg-degan minumnya decaf ya. Iya bisa. Dia kopi, cuma kayak anyep aja. Anyep ya. Anyep aja. Kalau kopi yang ada kafein itu biasanya asidnya tuh masih berasa. Kayak gitu. Ya kayak gitu. Itu men. Hambarnya flat aja gitu ya. Ya, adem aja anyep adem aja. aja. Kayak lu minum air putih. Itu air putih Pak. Itu jadi lo kalau misalkan kalibrasi lo udah bener nih kayak tadi teman-teman Kopi Wangsa, menu sampai ke non coffee aja niat kan. Kayak tadi gue nih choco cheese-nya gue udah nyobain dari tadi itu enak banget, terus juga matcha cheese latte-nya segala macam. Kayak gitu. Pokoknya itu patokan gue gitu kalau misalkan lu ke americanonya enak, lu pesan apapun ngasal pasti enak. ST-nya enak berarti. Enak. ST-nya wangi. ST-nya wangi, sumpah. Lagi dan lagi di beberapa episode. Bukan wangi, legit. Was gitu. Was gitu. Wangi, legit, kental. Tapi lu sampai ini enggak ngunyahin biji kopi? Ngunyah gue. Ngapain? Soalnya tante gua itu kan ngopi banget ya. Oke. Itu sampai ada nyemilin kayak makan kacang, Cok. Iya. Kacang kayak makan kacang dia Pahit kan? dikerucek. Enggak ngapain. Nah, itu tuh. Berarti lu sampai kayak gitu ya? Ya udah. Kayak beans gitu di. Ya kan gue dulu kerja salah satunya sebelum lo kalibrasi biar lo tahu nanti mau nyari notes apa lo harus gigit dulu bisa lo kunyah. Kan keras. Enggak, Nggak sekeras Kriuk batu men. Ya iya. kriuk. Literally lu kayak makan kacang beneran kriuk. Iya kan? Kes. Kita cobain aja, kita minta satu. Tes. Kayak nggak cocok deh. Kita coba. Gue yang buta rasa kayak nggak tahu juga nih. Enggak, jadi tuh tujuannya itu untuk ya tadi untuk lu sebelum kena air, lu tahu dulu nih kalau kalau keringnya gini rasanya nih. Oke, berarti dia asamnya di sini, manisnya di sini. Dan apa ya? Ini karena tante gue emang ngopi banget. Dia tuh sampai ketika nyeduh kopi dia lebih milih ngerebus air dibandingkan pakai dispenser. Benar. Itu Gimana? Oh iya. Nah, kayak waktu itu gue pernah soalnya ini gue mulai dia maksudnya sampai segitunya pas acara keluarga gitulah di villa terus mau ngopi nggak gitu Iya. mau ngopi nggak terus boleh deh dibuatin sama dia. Beli kopi Wangsa gitu dia. Ya kopi enggak? Beli kopi Wangsa. Gila ya, pesen. Kopi coba diskusi kopi Wangsa. Gue sama Pondok Bambu lagi telepon bukan di Bogor. Jauh Kan Bogor dekat padahal ya. Ada di Bogor juga. Dia nawarin mau kopi nggak terus akhirnya boleh deh. Nah pas nyeduh ini ada dispenser gitu ditanya nama orang keluarga gue yang lain dah. Enggak jangan kalau kopi jangan di apa Dispenser, namanya pakai dispenser airnya. air seduh aja di kompor gitu karena dia yang bubuk gitu kan bukan kopi jadi gitu Bener. kan. Nah itu gue baru tahu wah anjing sampai sebegitunya ya. Dia buatnya sampai yang panci direbus terus dicampur gitu nggak? Apa di gelas Gue nyampurnya? gak ngeliat tapi kalau kopi hitam nah gue gak tahu nih bapak gue yang di panci Dia. kopinya ditaruh panci. Kalau orang-orang nggak tahu ya, pade-pade gue pada dibanci dia tuh dipanci. Jadi kan? panci dia ngerebus air banyak terus taruh air. Kalau kita kan gak tahu asap tuangnya ke gelas. Jadi fun fact kalau misalkan kopi itu bagusnya itu suhunya itu cuma di 95 derajat maksimal. Kalau boleh 95,5 deh. Enggak. Misalnya Sebenarnya biasa ada gitu, beberapa beans yang misalkan dia notesnya itu fruity, buah-buahan. Itu boleh tuh sampai ke 98. Karena itu dia buat ngeluarin rasa acidnya. Jadi semakin tinggi suhunya itu ngeluarin acid. Kalau 100 tuh nggak boleh, pasti ada rasa angus. Gue jarang dengar sih. Misalnya ini kayak mesin gitu tuh. Itu gue gak tahu tuh 20 bar tekanannya apa 15 bar ya. Itu biasanya suhu paling mentok untuk espresso itu kalau gak 92, 93. Oke. Mentok di 94 settingan mesinnya. Oke. Biasanya itu untuk ngeluarin sensasi yang terbaik dari mesinnya suhu segitu. Kalau 100 angus rasanya. Bakal kalau misalnya lu di manual bro, suhu beda dikit aja. Beda Kerasa banget tuh ya. Iya, nuang. Lo tau gak kalau manual bro itu nuangnya gak boleh sembarangan. Kalau lu nuangnya kebanyakan di tengah, itu body jadi tebal. Kalau lu nuangnya terlalu ke samping minggir gini, itu rasa kopi jadi asam. Kenapa bisa? Oleh nggak percaya pak, gue kira tahayul. Demi Allah, gue coba sendiri, beda anjing. Jadi kalau lu tengah terus, jadi tuh dia ada proses blooming. Jadi gue jelasin sedikit aja. Kalau manual brew itu ada proses blooming di 30 detik pertama itu blooming. Blooming itu adalah pertama kali bubuk itu ketemu air panas. Jadi dia akan ngembangin terus dia gini. Paham? Oke. Sisanya itu udah proses penyeduhan tuh, brewing namanya. Nah, kalau beans itu fruity, terus notes-nya itu udah jelas misalkan dia acidnya itu kurang kencang.
Ya udah, berarti kita nyeduh pertama dari samping ke tengah. Oh, berarti tergantung si kopinya juga. Tengah, iya. Tapi kalau misalnya dia notesnya molasses itu apa ya? Kayu manis kalau nggak salah. Molasses tuh bukan kayu manis sih, apa ya? Gue lupa deh. Pokoknya dia tuh rasanya tuh agak manis, cuman ke apa ya? Ada spicesnya gitu ya. Bukan manis. Kalau manis kemanisan tuh apa sih? Makte? Bukan ya? Cuma enak ya? Manis banget. Iya pokoknya itulah. Kalau manis-manis itu manis banget ya Allah. Kan dia tipikalnya tuh bold misalkan. Nah itu dia berarti dia tipikalnya tuh light. Tengah, ke samping, tengah, samping. Oh gitu ya. Beda-beda ya. Beda-beda. 7 kali ke kanan. Enggak, jadi misalkan 1/15, 1/10, 1/20. Apa tuh? Jadi kalau binsa itu 15 gram, hasil akhirnya kalau misalnya Japanese itu kan ditambah es batu 100 gram. Jadi ntar hasil akhir air ya harus 150 gram. Gitu. 1/15 misalkan. Jadi hasilnya jadi 15 dikali 15 225. 225 mili air yang harus lo hasilin. Kalau Japanese berarti kan harus dikurangin 100. Kurang 100. Berarti sisa airnya berapa? 25. Salah. 125. Goblok 125. Oh iya. 225 kurang iya 225. 125. Itu namanya Japanese. Ketemu es batu 100 gram. 100 di kepala, 5 di sini. Salah. Dari hitung. Anak duluan. Kayak gitu. Dan itu stepnya macam-macam. Ada yang 3 kali tuang, puring namanya. Ada yang 4 kali puring. Itu dibagi aja tuh. 125 dibagi 3. Berapa? Gila. 125 dibagi 3. 125 bagi 3. 100 bagi 3 aja berapa ya? Gak bisa. 99,5. Desimal. Iya. Ya udah berarti gini aja. Depannya 30 kan blooming itu 30 detik kan. 30 detik. 30 mili. Berarti ini sisanya 90. 90. 30. Iya kalau nggak 35. Komen. Teman-teman Gitu komen. lah pokoknya ya. Rolin. Iya. Kita jadi customer aja. Tapi kalau customer aja gitu. Kayak gitu teman-teman. Terus habis itu kalau ada green size yang beda, ada yang coarse, medium to coarse, medium, coarse, extra coarse. Kalau manual brew itu biasanya medium to coarse, medium gitu atau medium fine. Itu di antara medium, coarse nih medium fine. Kita jadi customer aja. Customer aja gue udah dari sekarang nih gue customer gue. Tapi gue jadi tahu misalkan barista Atau owner jangan. Iya. dia nuang ke pinggir, ke tengah. Iya. Itu bisa request. Lo kalau misalnya kayak misalnya barista Wangsa nih, kan dia beberapa dari mereka tuh kompeten di manual brew kan. Lu bisa request. Ini bean siapa, karakteristiknya apa, notesnya apa. gitu. Terakhir, slow bar itu apa artinya? Slow bar itu tuh di mana Enggak, bukan masa pergerakannya jadi slow. di mana pace hospitality-nya itu semuanya tuh manual. Santai. Kayak omakase. Omakase masih ada yang pakai mesin. Slow bar itu nggak pakai mesin, semuanya manual brew. Ini gini ya. Mesin itu kan menawarkan instan. Nah itu nggak masuk ke konsep slow bar. Kalau slow bar itu butuhnya tuh yang kayak manual brew, cold brew, kopi-kopi yang nyantai, specialty. V60 itu tuh V60 itu nama menu dari manual brew. Iya bener. V60 itu tanpa es. Oh yang Vietnam drip gitu ya. Vietnam drip bisa juga, manual brew juga, kayak gitu. Itu slow bar juga bisa masuk. Slow bar ya. Bisa. Ada namanya Aeropress juga ada. Aeropress. Ada siphon. Sifon apa tuh? Sifon pernah denger gue. Yang pakai kaca. Oh netes gitu ya. Iya. Bukan Bukan. netes sih. Itu V60 netes. Iya. Gitu. Kayak gitu-gitu. Ribet ya. Kompleks lah bukan ribet. Kompleks. Sebenarnya dari itu yang bikin gue sebenarnya jatuh cinta kali. Jatuh cinta memang manis. Apalagi ada kamu di sini. Di Wangsa. Iya. Terlalu ini batu lah. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kan orang kan sukanya masing-masing ya. Cuma kalau di kopi gue lumayan suka banget lagi, gak tau kenapa. Unik aja menurut gue, unik kayak bisa. Mungkin kalau kayak gue kayak suka ibadah gitu kali ya. Maksud gue tuh nggak tahu ya, gue suka kayak gitu kayak sholat, mengaji. Apakah asar Anda ke musola hari ini? Men, nggak usah diomongin ibadah orang. Apakah maghrib Anda nggak makan ayam geprek? Maksud gue, Berapa kali kah membasuh tangan sebelah kanan ketika wudhu? sama. Jawabannya sama. Orang mah jawab 3 sama. Ya sama kanan kiri sama. Apakah mata dibilas pada saat diwudu? Enggak. Dibilas kan pas buka gini juga berarti. Oh iya maksudnya nggak spesifik mata. Berapakah rukun sholat? Islam itu. Itu belum.
13. Ih sabar. Susah tangan gue coy. Sabar. Alasan aja. Gitu kalau teman-teman nih Iya. si pendengar kira-kira kalau kalian tuh passionate dan kecintaan kalian tuh di apa? Iya. Kalau di gua kopi. Gue ibadah. Iya. Kalau Pak Rio mungkin di divisi liburan ya. Ya gue sama kaos Iya. gaman dia. Terus, Kalau kalian mungkin ada gue passionate di sini nih bang. Lo terus kalian mau ceritain tentang apapun yang kalian suka itu yang kalian passionate banget, bisa di kolom komentar di Iya. bawah. Di YouTube juga bisa, di TV juga bisa, atau DM atau mungkin di link Saweria. Betul, di Long Saweria. Terus kalian kalau mau tanya soal kopi juga bisa datang ke Kopi Wangsa. Bener ya? banget. Di Jangan sini kalian barisnya mau- komunikatif banget. Langsung dijelasin pasti kayak misalnya kalian gak terlalu suka kopi, itu bisa kalian tanya menu yang non kopinya apa tuh, ada ntar dijelasin. Atau kalian baru pemula kopi itu juga dijelasin ya. Bener. Betul. Untuk kalian yang bingung Kopi Wangsa itu di mana? Kopi Wangsa itu ada di The View Building, Jalan Pahlawan Revolusi nomor 5, lantai 3, RT 8, RW 9, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, 134370. Kode posnya ya. Kode posnya kalau kalian mau ngirim-ngirim. PO Box ke bawah. Oke, Gitu. terima kasih. Jadi, Jangan lupa untuk follow juga di @kopiwangsa di Instagram, karena di situ akan ada konten-konten yang ada kitanya juga, teman-teman. Bener. Kita tunggu kalian juga di Kopi Wangsa. Kita di sini every weekend ya. Iya, kebetulan kalau misalnya aku pengen lihat orang-orang gimana sih orang datang aja kemari. Datang. Siapa tuh bisa ngobrol kan kayak Iya, Bang, gue pengen ini bang, tapi jangan di videoin boleh nggak? Oke, kita audio bisa. Selalu. Tapi bikin konten ya. Ya udah teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tunggu kalian di Kopi Wangsa dan juga di episode selanjutnya. Bye. Dadah.